الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallahur rahman Rabbunal hannanul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa ibnu adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Khasyiin wal khasyiat, jamaah majlis ta'lim khasyiin rahimakumullah wa hafizakumullah wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia di mana semua kita bisa kembali berkumpul, berijtima, bermajlis di tempat yang penuh rahmat dan barakah ini. Kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barakah kita membaca ratib al-atas, kemudian barakah kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama belajar ilmu agama. Mudah-mudahan menjadi asbab dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar, dosa kecil, terlihat dan tersembunyi, diketahui dan tidak diketahui, dunia dan akhirah. Kedua orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah bid dini wa dunya wal akhirah, dan ditetapkannya kita semua serta mereka meraih husnul khatimah indal maut dengan kalimatul thayyibah la ilaha illallah ma'al lutuf wal afiyah, amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehadiran pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Wa ala hadza jaa fil khabar. Itu Allah di atasnya halaman halaman 66 al-babu tasi'u wal isyrun, itu kah? Bab yang ke-29, fi dzikri qurbil jannah. Kita akan membicarakan akan dekatnya surga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Asy-Syu'ara ayat 90-91. Wa uslifatil jannatul lil muttaqin. Wa uslifatil jannatul lil muttaqin wa burrisatil jahimu lil ghawin.
yang artinya wallahu alam, wa uslifatil jannatul lil muttaqin, disediakan surga itu bagi orang-orang yang takwa. Jadi uslifat itu disediakan surga bagi orang-orang yang takwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, kemudian dipersiapkan neraka itu bagi orang-orang yang durjana. Ini berbalikan orang-orang takwa, ya orang-orang durjana. Orang takwa disediakan Allah surga, orang durjana disediakan oleh Allah, dipersiapkan bagi mereka wal iyadzubillah dengan neraka. Nah, kayak apa orang takwa ini yang disediakan Allah surga? Menurut Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi pertama, kalau kita ingin mencapai takwa ini, hendaklah semua kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah. Jadi hidup kita ini, siapapun kita, apapun profesi kita, lewat profesi dan siapa kita itu mestinya sebagai sarana untuk mendapatkan ampunan Allah. Profesi kita sebagai suami, bagaimana caranya kita ini sebagai suami mendapatkan ampunan Allah? Profesi kita sebagai seorang istri, bagaimana caranya kita sebagai seorang istri ini posisinya mendapatkan ampunan Allah? Kita sebagai orang tua, bagaimana caranya kita sebagai orang tua ini mendapatkan ampunan Allah? Kita sebagai anak, bagaimana caranya posisi kita sebagai anak mendapatkan ampunan Allah? Sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pejabat, apapun itu bentuknya, jadikan sarana agar itu kita mendapatkan ampunan Allah. Dan ini berlomba-lomba, dan kita harus menjadi pemenangnya. Dan Allah berikan kita rahmatnya. Kada boleh ini ikam mejuk lon bini aku belakangan, boleh. Atau ikam meja abahnya lon laki aku kemudian tidak. Semua kita selama diberi Allah fasilitas hidup ini berlomba-lomba agar meraih ampunan Allah. Kenapa? Sebab karena surga ini disediakan bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang dapat ampunan Allah itu? Satu, alladzina yunfiquna fisarra'i wadharra. Orang ini otomatis karena sudah mendapatkan ampunan Allah, hidupnya ini senang berderma, baik waktu banyak berduit ataupun kada, baik waktu bahagia ataupun waktu susah. Jadi tabiatnya orang yang mendapatkan ampunan Allah dan orang ini sudah masuk predikat takwa, dia senang berderma. Nah, senang alladzina yunfiquna fisarra wa dharra. Amun pamalar, bakhil, nah kada masuk dapat ampunan Allah orang itu. Karena orang bakhil ini bukan tabiat orang-orang yang takwa yang pantas disediakan Allah surga. Kita nih melihat nih, nah iya, nang kita ini berlumba-lumba ke pengajian, karena di lewat pengajian ini ada janji Allah lewat Rasulnya, ampunan Allah. Nah supaya apa? Supaya surga disediakan lawan kita, sehingga dengan sendirinya kita ini akan memiliki tabiat menjadi orang yang pemurah.
Nah ya no, ada cilingan nih kada dicilingi. Nah, minimal 4 mengitarakan barang kada membuat. Ini bisa sampai kalau seorang membuat kada mengitar kada. Nah minta dan dapat rahmatnya Allah kita. Marata ini nih kayaknya, cuman kayaknya ada pulang tingkatan lipal-lipalnya. Kalau lawan orang tua prioritas akan kita berbuat ampiku ini, lawan kerabat, kemudian lawan keluarga, tetangga, ada lipal-lipalnya. Intinya kalau kita ini memang termasuk kriteria orang-orang yang dikategorikan Allah lil muttaqin, otomatis kita akan menjadi hamba Allah nang pemurah, bukan hamba Allah nang pamalar. Satu nih. Nah biar kada ada beristighfar kita, liwat kepemurahan kita itulah kita akan meraih ampunan Allah. Satu. Ada ini jauh nang pamurah lawan orang, lawan bini aja pamalar. Kada kawa itu. Sin wal khasiat rahimakumullah. Yang kedua, tanda orang itu takwa yang disediakan Allah ini surga. Wal qadhiminal ghaidh. Ahli tafsir sebagian memaknai ini adalah tidak menyiksa, tidak menyakiti, tidak membalas walau kita mampu untuk membalas. Artinya kita ini sebenarnya punya kemampuan untuk membalas kejahatan orang itu, tapi kita qadhiminal ghaidh, kita bertahan untuk tidak membalas dari perlakuan buruk orang lain itu, maka kita akan menjadi hamba Allah yang takwa, dan ini pantas untuk disediakan Allah surga. Ada kayak aktivitas kita nih, makanya ini mampu lain kita kada mampu, aku juga kada hendak membalas bang. Dasar kedua nih lain ini, kita mampu untuk membalas, kita mampu untuk membalikkan keadaan, tapi kita tetap bertahan untuk apa? Tidak membalas, qadhiminal ghaidh, maka kita termasuk orang yang takwa. Nah kalau kita ini benar takwa, ada pulang janji Tuhan di lain kena. Apa janji Allah di lain orang yang takwa ini? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita akan terus menemukan jalan-jalan pintu keluar, walaupun sebagian manusia banyak menemukan pintu-pintu buntu atau pintu-pintu yang tertutup. Kenapa sebabnya? Satu, kita selalu berusaha agar meraih ampunan Allah. Kalau dapat ampunan Allah itu buat kita, otomatis kita bertabiat satu pemurah, yang kedua kita memaafkan atau kita tidak membalas perbuatan jahat orang lain walau kita mampu untuk membalas. Yang ketiga, wal afina anin nas, kita selalu memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, ini pasti pengalaman hidup kita umat Nabi Muhammad ini, diberi Allah menemukan makhluk-makhluk ini. Ada saatnya kita harus pemurah, kita bertamuan kayak orang yang berbuat jahat lawan kita. Nah ini media kita untuk kada membalas walau kita mampu, agar kita mendapatkan predikat muttaqin, agar kita pantas disediakan Allah surga. Karena ada pula yang jahat lawan kita, padahal kita kan ada jahat lawan inya, kita kan ada pernah memandir inya memandir kita berhimat ke situ kamari. Kita kan ada pernah menjelekkan inya, tapi inya berdakwah ke situ kamari menjelek-jelekkan kita. Tapi kita tahu itu perbuatannya, kita lapang dada memaafkan itu semua, maka kita pantas untuk mendapatkan hadiah surga dari Allah. Sambungannya apa? Dari ayat nangwal api na'anin nas, innallaha yuhibbul musinin. Perilaku seperti itu Allah sangat cinta, kita menjadi kekasih Allah.
Kapan kita ini menjadi kekasih Allah? 4 sifat ini di dalam Al-Quran. 1, selalu berusaha meraih ampunan Allah. 2, menjadi hamba Allah nang pemurah. 3, kadang membalas perbuatan jahat orang lain walau kita mampu untuk membalas kejahatannya. 4, kita selalu memaafkan perbuatan-perbuatan buruk orang lain yang ditujukan kepada kita. Kalau kita bersifat demikian, maka kita termasuk orang-orang yang pantas disediakan Allah surga. Mudah-mudahan berkat kita mendengar kayak ini, aura positif dan hidayah Allah serta taufiknya turun untuk kita semua. Sinul khasiat rahimakumullah. Nah, babalikannya kayak apa? Wa burrizatil jahimu lil gawin. Allah akan persiapkan neraka bagi orang-orang yang durjana. Kada hendak berpikir meraih ampunan Tuhan, malah berpikir kayak apa caranya menambahi dosa. Nah, ini lain orang takwa berbalikannya, ini durjana ini. Nang ada aja lagi belum beristighfar, maka maulah dosa pulang nang lain. Karena ini pentingnya melunakkan hati ini. Kita hadir di mana di situ diyakini rahmat Allah turun. Di mana di antaranya tempat itu yaitu majlis taklim. Hasiin wal khasiat rahimakumullah. Kemudian orang ini pamalar pulang. Pian orang nak hendak mati itu kadang meminta untuk dipanjangkan umurnya, ditahan umurnya supaya sambahyang kada, mengaji Quran kada, apa aja kada, nang dipintanya satu hal aja, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Tunda satu mat Tuhannya ulun hendak bersedekah. Ternyata permintaan akhir dari orang nang hendak mati itu hanya menjadi orang nang panyadakah. Berarti orang nang kada pemberian, orang nang pamalar paling sakit matinya kayaknya. Dan Allah hindarkan dari tabiat ini kita beretaan. Nalil ghawin. Wapil akhbar, di dalam satu riwayat, idza kana yaumal qiyamah yaqulullahu ta'ala, apabila kaina kelak hari kiamat Allah berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, qarribil jannata lil muttaqin, dekatkan surga bagi orang-orang yang takwa. Masya Allah. Kapan awal kiamat itu buat umat manusia di alam dunia ini ya? Ketika orang itu masuk ke alam barzakh, itu sudah kiamat. Nah, orang ini disuruh Jibril, disuruh Tuhan, wahai Jibril dekatkan surga. Makanya kubur itu 2, imma raudhah min riyadil jannah atau hufrah min huparin niran. Jangan pian lihat kubur itu sesederhana nang pian lihat. Ada 2 nisan, ada batu putih di atasnya, ada bakambat misalnya, ada batang-atang, sederhana benar pian lihat kubur itu. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di situ bisa jurang neraka atau kebun dari kebun surga. Dan kita selamatan beretaan. Ini pangna kesempatan kita diberi Tuhan hidup. Kayak apa caranya kita dapat ampunan Allah? Berlomba-lomba kita. Ketika kita bertemu kawan, di kesempatan pertemuan itu bagaimana caranya kita dengan pertemuan ini dapat ampunan Allah. Terus saja kita kawal agar kita dapat ampunan Allah, supaya kita masuk menjadi hamba Allah yang takwa. Tanpa terdidik kita otomatis menjadi hamba Allah yang pemurah. Kalau ada dosa yang ada diampuni Tuhan, kita berat untuk menjadi hamba Allah yang pemurah. Sin wa khasiat rahimakumullah. Dekatakan Jibril lawan orang yang takwa surga. Nah, kemudian wabarrisil jahim lil gawin, persiapkan juga neraka bagi orang-orang yang durjana.
Fatasirul jannatu ila yaminil arash, maka jadilah surga itu di sebelah kanannya arash. Kemudian wal jahimu ila yasaril arash, kemudian neraka di sebelah kirinya arash. Summa yamuddus siratu ala nar, kemudian dibentangkan siratal mustaqim di atas api neraka. No, jadi kayaknya diulah, dibentang kayaknya siratal mustaqim. Nang 500 ini menanjak, 500 mendatar satu riwayat, 500 menurun. Jadi 1500 tahun kayaknya melalui jembatan itu. Ya apa pian kayaknya. Amunnya betunggangan adalah apa? Amun beting kaum, maka bila gugur, kada ada lagi tempat gugur itu kecuali neraka. Mudahan salamatan kita bertahan. Tapi amun handak siratal mustaqim ini, ujar Nabi, handak siapa? Nah, arba'atu zira, apa 4 hasta, ya 2 dapa. Nah 2 dapa, 2 dapa ini kan sadapan nih. Nah 2 dapa handap aja kalau tah arba'atu zira, arba'atu 1 2 lah sedapa. Ya 2 dapa tadi. Zira itu sahasta, 2 hasta aja. Anu siratal mustaqim panjangnya, maka hendaklah setiap habis sembahyang fardu membaca 4 kali asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Itu wirid orang tua kita bahari itu. Nah itu jadi 4 kali membaca itu tuh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, bila ma'amalakan membaca ini 4 kali setiap habis sembahyang fardu, maka siratal mustaqim baginya cuma 2 hasta. Mudahan selamat kita bertahan. No digelar kayak siratal mustaqim. Wa yunsabul mizan, ditancapkanlah timbangan. Allah. Maka kayaknya timbangan ini bilanya barat kejahatan, walau separsen, tapi barat kejahatan, kada ada tempat kecuali neraka. Misalnya nih 50 kebaikan, 50 samili kejahatan, tabarat artinya kejahatan, kada ada tempat. Kenapa? Fa amma man khaffat mawazinuh, nah bahwa pe syatir radiyah. Apa? Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Ini makanya kayaknya kita ini buka di padang mahsyar itu berlari-lari, yauma yafirrul mar'u min akhi, yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Laki kada hendak bertemu bini kena. Kenapa? Takutan bini ini kena mau unjuki dosanya kalau laki, atau si bini ini menagih pahala laki. Kenapa? Karena laki ini kada bertanggung jawab lawan bini. Si bini buka juga kalau pindah bertemu laki, takutan kalau pindah suaminya kena mengambil pahalanya. Bahkan anak pun lari dari ibunya, ibunya pun menjauh dari anaknya. Semua dalam kekacauan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi. Apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua kita sibuk lawan diri kita seorang, illa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan analaha analaha. Mudahan kita yang banyak salawat ini dapat syafaatnya Rasulullah. Kita teruskan lagi. Summa yaqulullahu ta'ala aina safiyi Adam, mana kekasihku Nabi Adam. Wa aina khalili Ibrahim, mana kekasihku Nabi Ibrahim. Wa aina kalimi Musa, mana orang yang pernah berbicara lawan aku yaitu Nabi Musa. Wa aina ruhi Isa, mana kekasihku Nabi Isa. Wa aina habibi Muhammad, mana kekasihku junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipu, ayo semuanya, ujar Tuhan,
an yaminil mizan, berdirilah kalian semua di sebelah kanan timbangan. Nah, jadi Nabi kena berdiri di sebelah kanan timbangan di tempat kebaikan. Sakalinya najar bahampul kebaikan ini betingginya kayaknya betinggi nang barat itu. Kalau di dunia ini kan nang barat itu bakal berbalik. Nah, terpaksa kayaknya jar Nabi ini datang kayaknya tulisan halus kertasnya tarabang. Oh, sekalinya bismillahirrahmanirrahim. Pak bebuat karena ini dalam hidupnya membiasakan bismillahirrahmanirrahim. Maka nang bakasnya tadi nang kejahatan betinggi, maka kebaikan ini pulang betinggi. Nah, atau Nabi kayaknya memberi syafaat. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kipu an yaminil aras, berhentilah semuanya kalian di samping kanan mizan. Tsumma yaqulullahu ta'ala ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, iftah abwabal jinan, bukakanlah semua pintu-pintu surga. Allah karim. Oh, tak buka udah karena pintu surga. Kemudian wahai Malik, wahai malaikat Malik, iftah abwaban niran, bukalah pintu-pintu neraka wal iyajubillah. Summa yaji'u malakul rahmati bil hulal wa malakul adzab bil aglal wa salasil wa aswabin minal qataran. Kemudian datanglah malaikat rahmat dengan pakaian-pakaian nang indah-indah, menyiapkan orang nacagar masuk surga berpakaian indah. Jadi berataan kayak masuk surga kita kayak pengantin. Allah karim. Bidadarinya bang, kada kau dipandir lagi. Asal tadi kita ketika hidup ini benar-benar mendapatkan ampunan Allah, bertabiat selama hidup, yaitu pertama pemurah, yang kedua kada membalas walaupun mampu untuk membalas kejahatan orang lain, yang ketiga kita selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bilakah itu aja hidup kita nih, insya Allah selamat saja kita dunia dan akhirat. Oh, malaikat apa bidadari siap udah kayaknya. Ada seorang aulia Allah ngaran sidin Ibnu Makinuddin. Ibnu Makinuddin ini beliau pernah tamimpi melihat bidadari. Tamimpi aja melihat bidadari. Lalu memandiri bidadari, apakah I love you kah pandirnya? Pokoknya berbicara di mimpi itu bidadari lawan sidin. Apa yang terjadi lawan sidin? Sidin duduk 3 bulan menutupi telinga, menutupi mata. Apa sebab hingga bangun itu 3 bulan? Karena kau mendengar bicara manusia, sidin muntah. Saking jijiknya suara manusia ini dibandingkan satu kalimat yang keluar dari mulut bidadari. Wah, ini muka ada hendak masuk surga terlanjur ini. 3 bulan sidin kada kau kemana-mana karena bila sidin melihat manusia atau mendengar suara manusia muntah. Masya Allah. Mudahan selamat kita berataan. Kita teruskan lagi. Kemudian malaikat azab pun datang juga menyediakan aglal ini. Aglal itu bargul minta aja, wasalasin rantai, dan wa aswabin minal qataran, dan pakaian-pakaian dari timah yang dipanaskan. No, qataran itu kita maknai timah yang dipanaskan. Itu dipakaikan ke awak, lunuh awak. La ilaha illallah. Siapa ada hidup kita nih lah, dan kita nih selalu berusaha kemanapun kita berada, apapun yang kita tuju, di situ kita mendapatkan dan meraih ampunan Allah. Wa yunadil munadi, ada suara panggilan yang tidak terlihat orangnya. Ya ma'syaral khalaik, wahai makhluk nang di padang mahsyar, unduru ilal mizan, coba lihat kepada timbangan itu. Fainahu yuzanu amalu fulan ibnu fulan, ketika itu ditimbang amal fulan bin fulan. No, jadi barataan mencangangi kayak apa si anu nih bahari
Nah sekalinya betinggi kejahatan nah jorang kada rakaan itu nah kecuali syafaat kena ada. Jadi kita nih ayo tampul hidup ini nah kita kumpulkan kasih sayang kepada makhluk ini, kita kumpulkan ramah tamah kesantunan lawan makhluk ini. Apa yang kita angkuhakan, apa yang kita sumbungkan dalam hidup ini. Hidup ini bukan tempat tinggal, tapi hidup ini adalah tempat peristirahatan. Kemudian kita akan berkelana kembali untuk menuju alam barzah, yaitu kuburan. Summa yunadil munadi ya ahlal jannah, wahai penduduk-penduduk surga. Ini sudah bertimbang. Wahai penduduk-penduduk surga, khuludun bila maut, kalian kekal dengan kenikmatan tanpa kematian. Oh, kadang bermatian lagi tuh bang, ini kayaknya. Wa ya ahlan nar, wahai orang-orang yang jahatnya lebih banyak dari baiknya, khuludun bila maut, kalian pun akan tetap di dalam api neraka tanpa menemukan kematian. Jadi kan bermatian lagi, disiksa Tuhan, disiksa Tuhan, disiksa Tuhan. Yo kalau laparan enak tersiksa udah laparnya, memohon lawan Tuhan, tetap bang berzikir, coba sudah dalam neraka. Ya Rab, ya Rab, nah, minta makan, kalinya datang makanan, sakal jiwa tamu zakum, makanannya ini berduri, ditaguk kada kawa, sangkang dirakungan, dimuntahakan kada kawa karena takang di sini nah. Lapar kada hilang, di sini pulang katulangan. Itulah siksaan api neraka. Mudahan kita selamat lahir batin. Fadzalika qauluhu ta'ala, inilah firman Allah, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Hendaklah kalian ini hendaklah engkau wahai Rasulullah berikan peringatan kepada mereka di mana hari itu banyak al-hasrati yang merasa rugi atau menyesal. Jangan mulai hari ini, mulai malam ini kita beri peringatan. Ayolah kasih kita bersegera mencari ampunan Tuhan, karena kita sudah kehabisan waktu dalam hidup ini. Ayo capati kita ini pemurah hidup ini. Hanggan apa duit itu amun kada hanggan keluarga. Hanggan apa duit yang kita miliki ini amun kada hanggan diri seorang juga. Karena hakikatnya nang milik kita itu adalah ma'ampakta, apa nang kita impakakan itu nang ampun kita. Nang kita simpani bisa ampun maling, bisa ampun penipu, bisa ampun api, bisa ampun waris, bisa ampun laki hanyar bini kita. Nang ampun kita nang mana? Ma'ampakta. Nang tadi 2000 kita buat di Ciringan tuh nah, itu nang ampun kita. Sadar-sadar ini, tapi amunnya orang itu memang kadada angih mutakin digawin, hatinya tidak akan pernah terketuk, hatinya tidak akan pernah terketuk. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait ya rabbal alamin. Idz qudiyal amr, ketika itulah diputuskan segala perkara. Nang ini jar Tuhan lagi di alam dunia kayak orang surga, keputusannya kada ikam orang neraka. Nang ini lagi di alam dunia orang memadahkan kayak orang neraka, kada jar Tuhan, ini keputusannya orang surga. Nang memiliki hak paten untuk masuk surga dan neraka adalah Allah. Mudahan kita beratan husnul khatimah, sebagaimana ujung dari ratib atas yang selalu kita baca setiap malam Kamis ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yuk kita sama-sama diulang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah bab
bab yang ke-30 fi dzikri azbisa'ah, yakni dahsyatiha. Kita akan membicarakan dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana kedahsyatan hari kiamat? Insyaallah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.